Bab 2161 bergabung dengan organisasi suci. Tepat sekali. Oh, di mana dia? Edmund bertanya. Dia telah meninggalkan tempat kejadian. Apakah dia sudah pergi? Saya menantikan untuk bertemu dengan pria yang berulang kali mencuri guntur The Cardinal Hall. Saya ingin melihatnya beraksi melawan leluhur juga, jawab Edmund. Tuan, Viridimen bekerja bersama Levi. Keduanya mungkin bekerja sama untuk mengalahkan leluhur. Petik 2. Alis Edmund menyatu. Tidak, kamu salah. Ada lebih dari 2 dari mereka. Faktanya, saya merasakan 18 orang. Ada 18 orang lainnya. Semua orang berseru kaget. Sepertinya The Cardinal Hall General benar-benar sesuai dengan namanya. Kami bahkan tidak tahu tentang keberadaan 18 pria lain. Bagaimanapun, Jenderal Cardinal Hall adalah anggota masa depan dari Brigadir Ilahi. Dia memiliki keterampilan yang mengesankan. Saya tidak percaya dia berhasil mendapatkan informasi sedetail itu dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, kesadaran muncul pada kelompok itu. Sepertinya butuh 20 petarung untuk melawan leluhur. Levi tidak mencapainya sendirian. Dengan pengetahuan baru ini, para anggota The Cardinal Hall merasa lebih nyaman. Jika Levi menjadi satu-satunya kekuatan di baliknya, mereka akan dipermalukan. Mereka pasti telah melakukan perjalanan jauh. Ikuti aku. Kami akan melacak nenek moyang. Juga, sebarkan berita bahwa leluhur telah melarikan diri. Setelah beberapa saat, pastikan Anda menyatakan bahwa The Cardinal Hall adalah orang yang bertanggung jawab atas prestasi hebat ini. Edmund memerintahkan. Sekali lagi, The Cardinal Hall mencuri semua kemuliaan. Hah, Tuan, apakah Anda tidak akan menyebut Levi? Salah satu anak buahnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk apa aku membawanya? Apakah Anda mencoba mempermalukan The Cardinal Hall lagi? Apakah penghinaan di masa lalu tidak cukup bagimu? Edmund memelototi pria itu. Selain itu, Putri Levi adalah bagian dari The Cardinal Hall. Wajar jika kami mengambil sebagian dari pujian itu. Setelah penjelasan Edmund, tidak ada yang berani menyuarakan keberatan. Namun, Levi tidak peduli tentang itu. Lagi pula, kebanyakan orang masih berasumsi bahwa dia sudah mati. Akan sangat merugikan jika publik mengetahui bahwa Levi lah yang mengusir leluhur. Begitu insiden di Pulau Goldenport menyebar, itu membuat seluruh dunia tercengang. Mereka tidak percaya bahwa leluhur adalah penyebab bencana. Mengingat bagaimana berita menyebar seperti api, Roduns tidak bisa merahasiakan masalah ini lagi. Dengan enggan, mereka melangkah maju untuk mengkonfirmasi kredibilitas keberadaan leluhur. Selain itu, mereka mengumumkan bahwa bencana besar yang melanda Roduns diselesaikan dalam sekejap mata. Meskipun demikian, dunia tercengang dan ketakutan dengan kemampuan Erudia untuk menangani bencana ini dalam waktu yang singkat. Apa? Pulau Goldenport keluar dari bahaya. Kemana leluhur itu melarikan diri? Sias berteriak tak percaya ketika dia menerima berita itu. Awalnya, dia berpikir bahwa leluhur akan membuat Erudia bertekuk lutut. Sebaliknya, mereka memecahkan masalah ini lebih cepat daripada Roduns. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami tidak yakin tentang keberadaan leluhur saat ini. Itu adalah hal yang masih dalam penyelidikan. Namun, siapa yang mengira Erudia akan menyelesaikan insiden ini dalam waktu sesingkat mungkin? Sion merasakan kobaran amarah. Saya sudah merencanakan ini sejak lama. Terlepas dari itu, mereka menghancurkan semua rencanaku tanpa usaha apapun. Bagaimana leluhur bisa diusir begitu mudah? Itu tidak mungkin. Sion bergumam pelan. Tuan, kami baru saja menerima pembaruan terbaru. Sepertinya The Cardinal Hall bertanggung jawab untuk mengusir progenitor. Jenderal Cardinal Hall sendiri tiba di tempat kejadian. Ekspresi kesadaran melintas di wajah Sias. Begitu, serunya, Aula Kardinal selalu menggunakan banyak kartu truf. Pertama, ada Penatua Celia yang tak terduga. Sekarang, mereka telah mengerahkan The Cardinal Hall General untuk berurusan dengan progenitor. Melihat perkembangannya, tidak perlu khawatir. Kita hanya perlu mengarahkan fokus kita ke Archulea. Setelah Cirrus dan Levi pergi, mereka berkumpul kembali dengan 18 malaikat kegelapan. 18 malaikat kegelapan mengambil posisi bertarung. Kau tahu kenapa kami ada di sini, bukan? Kami ingin Anda bergabung dengan organisasi suci. Di luar dugaan mereka, Levi tersenyum ramah. Baiklah, saya sangat senang bisa bergabung dengan Anda. Memimpin.
Apa? Mereka ternganga pada tanggapan santainya. Bab 2162 Tuan X-18 Malaikat Kegelapan tercengang. Mereka berasumsi bahwa Levi hanya akan mengikuti perintah mereka setelah pertempuran berdarah. Mereka bahkan siap memerasnya. Namun, dia setuju tanpa ragu-ragu. Ini tidak bisa dipercaya. Mengapa dia tunduk kepada kita dengan begitu mudah? Apakah dia memukul kepalanya? Dia bertingkah aneh. Mereka menatapnya dengan tidak percaya. Keheranan mereka membuat Levi tertawa. Apakah kamu lupa bahwa istriku ada di tanganmu? Saya tidak dalam posisi untuk tidak setuju, bukan? Aku bukan orang bodoh yang tidak bisa membaca ruangan. Saat ini, mengikuti perintah Anda adalah taruhan teraman saya. Petik 2. Kecurigaan mereka menghilang begitu saja ketika mereka mendengar alasan Levi. Bagaimanapun, Zoe adalah prioritas utama Levi. Bagaimana dengan dia? 18 malaikat memandang Cirrus. Saya bawahan maestro. Saya akan mengikutinya kemanapun dia pergi, kata Cirrus. Oke, ayo kita keluar. Dengan itu, kelompok itu menuju ke organisasi suci. Setelah lama mengarungi lautan, akhirnya kapal pesiar itu berlabuh di Archulea. Namun, tidak ada yang tahu tentang kebenaran yang tersembunyi di dalam kapal pesiar. Begitu sampai di pelabuhan, beberapa pelaut memutuskan untuk menyelidiki kapal itu. Yang membuat mereka ngeri, mereka menemukan leluhur sedang menunggu. Tanpa penundaan, leluhur memulai pertumpahan darah yang membentang dari pelabuhan ke kota. Korban tewas warga sipil tak berdosa yang menjadi korban pembantaian leluhur sangat mengejutkan dan tak terduga. Sebagai tanggapan, Archulea mengirim prajurit terkuat mereka untuk melawannya. Terlepas dari upaya terbaik mereka, para pejuang Archulean tidak memiliki peluang melawan leluhur yang kejam. Selain itu, Archulea tidak terkenal karena seniman bela diri atau kekuatan militer mereka. Karenanya, mereka gagal menaklukkan leluhur yang haus darah. Bahkan setelah mengerahkan senjata terbaru dan pejuang terkuat mereka, itu tidak berhasil. Mereka sama sekali bukan tandingan kekuatan luar biasa progenitor. Selanjutnya, leluhur jauh lebih kuat karena berhasil memakan darah. Leluhur Lewi dan kelompoknya bertemu kembali di Pulau Goldenport memucat dibandingkan dalam hal kekuatan mengerikan yang dimiliki saat ini di Archulea. Archulea bingung karena mereka tidak punya pilihan lagi. Pada saat yang sama, berita tentang tragedi Archulea menyebar ke luar negeri. Segera, beberapa negara yang bersekutu dengan Archulea menawarkan bantuan. Bagaimanapun, azab Archulea akan membawa mereka sendiri juga. Jika leluhur berhasil menghancurkan Archulea, negara-negara lain juga akan runtuh seperti kartu domino. Tapi sekali lagi, hasilnya sama. Tidak peduli berapa banyak orang yang mereka kirim untuk melawan leluhur, satu-satunya yang kembali adalah mayat pasukan yang dingin. Bahkan gabungan mereka mungkin hampir tidak menggores kulit leluhur. Di ambang kehancuran, Archulea mengirim permohonan ke negara-negara lain, memohon para pejuang di seluruh dunia untuk menawarkan bantuan mereka. Orang yang mengakhiri leluhur akan menerima hadiah yang bagus sebagai balasannya. Bahkan setelah pesan mereka disiarkan ke seluruh dunia, keheningan adalah satu-satunya tanggapan yang diterima Archulea. Semua orang tahu bahwa melawan leluhur hanya berarti kematian. Tidak ada yang cukup bodoh untuk pergi mengetuk pintu kematian. Hanya segelintir negara yang bisa bertahan melawan progenitor. Negara-negara terkenal ini adalah Zarain atau Erudia. Di masa yang penuh gejolak seperti itu, semua orang mengadopsi doktrin isolasionisme. Awalnya, Dragonites ingin menawarkan bantuan mereka. Oleh karena itu, mereka membawa proposal ini ke The Cardinal Hall. Namun, Edmund menolak proposal mereka tanpa berpikir dua kali. Alasannya sederhana, Aula Kardinal hanya ada untuk melindungi Erudia. Mereka tidak akan melibatkan diri dalam masalah lain, terlebih lagi jika ini adalah urusan internasional. Berhentilah mencoba mencampuri urusan Archulea dan alihkan perhatianmu pada Erudia, teriak Edmund. Kata-katanya yang tegas merupakan peringatan yang jelas bagi para Dragonites. Sejak Erudia menutup mata terhadap Archulea, yang lain mengikuti. Meskipun Roduns berada dalam posisi yang relatif stabil, mereka juga berada dalam tahap akhir negosiasi. Meskipun demikian, mereka tidak memiliki pengalaman dan tidak dapat menawarkan bantuan mereka. Kembali ke Lab of Gods, semua perhatian mereka tertuju pada situasi Archulea yang semakin memburuk. Tuan, sepertinya Archulea benar-benar tidak berdaya sekarang. Bahkan setelah meminta bantuan,
mereka tidak mendapat tanggapan, lapor Jester King. Sias, yang juga dikenal dengan nama sandinya, Mer-X, hanya tertawa dingin saat Archulea terjerumus ke dalam bencana. Ini adalah hasil yang sangat ingin saya saksikan. Cepat, telepon aku dengan pemimpin Archulea. Aku ingin berbicara dengannya, perintahnya. Raja Jester terkekeh. Aku tahu apa yang akan kamu lakukan. Anda akan menyarankan rencana untuk membantu mereka keluar dari situasi ini, bukan? Namun, ada syarat yang harus mereka penuhi. Kamu benar, saya hanya akan membantu Archulea jika mereka dapat memenuhi semua kondisi saya, jawab Pak X dengan anggukan. Bab 2163 dia baru saja lewat. Orang-orang di Archulea menjadi serius ketika mereka mendapat telepon dari Lab of Gods. Kami bisa membantu merawat leluhur, tetapi kami memiliki kondisi kami sendiri, kata Pak X langsung. Tentu, kami akan menyetujui semua persyaratan Anda. Archulea berjanji dengan penuh semangat. Pak X terkekeh. Jangan terlalu cepat mengatakan ya. Setidaknya dengarkan apa yang harus kukatakan. Apa syaratmu? Aku akan menyelesaikan krisismu itu. Sebagai imbalannya, Anda akan mengizinkan kami mengakses gudang benih kiamat. Orang itu terdiam setelah mendengar permintaan Pak X. Archulea's Doomsday Seed Vault terkenal dengan berbagai jenis benih yang dikandungnya, baik dari dulu maupun sekarang. Beberapa benih berumur ribuan dan jutaan tahun, dan ada rumor yang beredar tentang tempat yang mengandung bank gen dan banyak sumber daya berharga eksklusif untuk Archulea. Gudang benih Doomsday juga berisi banyak artefak sejarah dan merupakan kunci masa depan Archulea. Archulea sebenarnya dianggap biasa-biasa saja di antara negara-negara lain, dan bahkan Zarain tidak benar-benar menganggap mereka sebagai ancaman. Namun, sumber daya di gudang benih kiamat sangat berharga sehingga semua negara lain menginginkannya. Karena itu, Archulea memfokuskan semua pertahanan negara pada gudang benih kiamat, dan bahkan Lab of Gods tidak berani mengacaukannya. Lab of Gods telah mengamati Doomsday Seed Vault untuk waktu yang sangat lama, tetapi tidak bisa mendapatkannya karena Archulea sangat melindunginya. Dengan semua yang telah terjadi, Lab of Gods akhirnya memiliki kesempatan untuk menegosiasikan kesepakatan dengan Archulea. Tidak apa-apa, aku akan memberimu waktu untuk mempertimbangkan ini. Saya hanya berharap Anda akan mampu membayar bantuan kami. Pak X berkata sambil terkekeh dan segera menutup telepon. Saat ini, Archulea adalah orang yang memiliki semut di celana mereka. Leluhur menjadi semakin berbahaya seiring berjalannya waktu, dan itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan Archulea. Tunggu saja, mereka akan memanggil kita kembali. Tidak lama kemudian Tuan X menerima telepon dari orang-orang di Archulea dan memulai negosiasi mereka. Archulea setuju untuk memberi mereka akses ke gudang benih kiamat untuk waktu yang terbatas, dan mereka akhirnya menetap untuk jangka waktu 3 bulan. 3 bulan sudah cukup bagi kami. Dengan teknologi dan keterampilan kami akan dapat mereplikasi seluruh lemari besi. Tuan X menyetujui syarat tersebut dan menuju ke Archulea bersama Jester King dan seorang penyihir. Tidak, kami akan meluangkan waktu kami untuk menuju ke Archulea. Itu seharusnya memberi lebih banyak tekanan pada mereka. Petik 2. Alih-alih mengeluarkan leluhur dengan cepat, Tuan X berencana mengulur waktu dan menyeret semuanya keluar. Sementara itu, Archulea telah mengumumkan bahwa Lab of Gods akan menyelesaikan masalah mereka untuk mereka, yang sangat mengejutkan orang-orangnya. Mereka tahu Lab of Gods tidak akan setuju untuk membantu kecuali mereka berdiri untuk mendapatkan sesuatu darinya. Keadaan menjadi kacau di The Cardinal Hall karena beberapa perwakilan dari Dragonites mengkritik Edmund. Segalanya telah berubah, Tuan. Anda tidak bisa hanya menunggu sampai Erudia menghadapi krisis sebelum mengambil tindakan. Anda juga harus ikut campur dalam urusannya dan membuat rencana terlebih dahulu. Hanya dengan melakukan itu kita bisa beradaptasi dengan perubahan. Ambil Lab of Gods dan Archulea misalnya. Kemungkinan besar mereka memberi mereka akses ke gudang benih kiamat. Bayangkan betapa bermanfaatnya kami jika mereka memberi kami akses. Edmund benar-benar memperhatikan saran mereka, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas sambil berkata, "Kamu benar, tetapi semuanya sudah terlambat sekarang. Yang bisa kita lakukan hanyalah menyaksikan Lab of Gods mendekat." Sementara itu, Levi dan 18 malaikat kegelapan melewati Archulea dalam perjalanan mereka ke organisasi suci yang kebetulan berlokasi di Nutana. Bab 2164 mengejar leluhur. Apa yang terjadi di Archulea?
Semua orang dikejutkan oleh kehancuran di depan mata mereka. Biarkan aku memeriksa. Cirrus segera mengetahui semua yang terjadi. Nenek moyang telah merajalela di sini, dan Archulea tidak memiliki pejuang yang bisa mengalahkannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lab of Gods telah setuju untuk membantu mereka, katanya. Iblis kematian tertawa. Sepertinya informasimu tidak lengkap. Lab of Gods hanya setuju untuk membantu Archulea karena mereka akan diberikan akses ke Doomsday Seed Vault. Kamu, Levi sudah terbiasa dengan pertengkaran kecil mereka saat itu. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Dia sedang terburu-buru untuk melihat Zoe dan tidak peduli tentang hal itu karena tidak berpengaruh pada Erudia. 18 malaikat kegelapan setuju dengan pernyataan Levi karena mereka ingin membawanya kembali dengan selamat sebelum hal lain terjadi. Kita akan lewat sini. Baiklah ayo. Kelompok itu kemudian berjalan lurus melalui kota, hanya untuk menyadari ada sesuatu yang salah ketika mereka sampai di pusat kota. Seluruh tempat itu terlalu sunyi, dan tidak ada satu orang pun di sekitar. Rasa takut yang tidak dapat dijelaskan memenuhi udara saat helikopter yang melayang di langit menyampaikan peringatan, perhatian semua warga sipil, tolong segera evakuasi daerah itu. Saat itulah mereka menyadari semua orang di kota telah dievakuasi sebagai tanggapan atas kedatangan leluhur. Helikopter kemudian dengan cepat meninggalkan area tersebut setelah memperingatkan Levi dan orang-orang di sekitarnya. Apakah kamu pikir kita akan cukup malang untuk bertemu dengan leluhur? Deathvin bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini bukan urusan kami. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, kata Levi sambil melanjutkan tanpa peduli pada dunia. Ledakan. Hal berikutnya yang mereka ketahui, area di sekitar mereka diselimuti aroma darah yang kuat, dan leluhur muncul dari sudut jalan. Karena evakuasi oleh Archulea, leluhur tidak melihat satu orang pun yang bisa dia hisap darah sejak kedatangannya. Karena itu, matanya berseri-seri dengan kegembiraan ketika dia melihat Levi dan yang lainnya, dan dia datang menyerbu ke arah mereka sambil melolong dengan keras. Dia tidak menginginkan apapun selain menyedot semua darah mereka hingga kering. Levi dan yang lainnya bertukar pandang sebelum menghela nafas bersamaan. Kami akan meninggalkanmu sendirian, namun kamu ingin menghisap darah kami. Apa yang kita lakukan, teman-teman? Tendang asterisesnya, duh. Apalagi yang harus kita lakukan? Ketika leluhur semakin dekat dengan mereka, dia menyadari perubahan mendadak di udara di sekitar mereka. Tunggu, orang-orang ini bukan orang biasa, mereka adalah seniman bela diri yang sangat kuat. Bahkan leluhur terkejut karena tidak ada elit yang dikirim oleh Archulea untuk menghentikannya berada di dekat tingkat kekuatan ini. Ledakan. Leluhur dikirim terbang oleh pukulan dari Levi sebelum dia bisa bereaksi tepat waktu. Yang lain kemudian bergegas maju dan terus memukulinya, tidak memberinya waktu bahkan untuk mengatur napas. Meskipun lebih kuat dari semua pulau Golden Port, leluhur segera menemukan dirinya kewalahan oleh Levi dan yang lainnya. Menyadari dia sangat kalah, leluhur tahu lebih baik daripada terus bertarung dan mencoba mundur. Kau tidak akan lolos semudah itu. Kita bisa saja meninggalkan satu sama lain sendirian, tapi kamu hanya harus main-main dengan kami, ya. Tidak mungkin kami membiarkanmu kabur sekarang. Sama seperti itu, kelompok itu mengejar leluhur dan sangat ingin menendang pantatnya. Semua Archulea tercengang oleh pemandangan di depan mereka karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang mengejar leluhur alih-alih sebaliknya. Apakah orang-orang itu dari Lab Dewa? Seseorang dari Archulea bertanya. Tidak, kami masih belum bisa memastikan identitas mereka. Orang-orang dari Lab of Gods belum tiba. Oke, rahasiakan informasi ini untuk saat ini. Ayo kita lihat keadaan leluhur sekarang. Bab 2165 kamu bisa kembali sekarang. Ini adalah pertama kalinya leluhur berada dalam keadaan putus asa, dan semua orang di Archulea terkejut melihatnya melarikan diri. Bukankah itu leluhur? Siapa orang-orang ini? Bagaimana mereka cukup kuat untuk mengalahkan leluhur dengan begitu buruk? Ini tidak bisa dipercaya. Leluhur telah cukup banyak berlari melalui setengah dari Archulea, tetapi Levi dan kelompoknya akhirnya menyusul dan terus memukulinya. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri untuk ini, leluhur. Kami hanya lewat dan tidak berniat menyakitimu sama sekali, tapi kamu mencoba menyerang kami dan menghisap darah kami. Dengan pemikiran itu, 20 dari mereka melanjutkan serangan mereka pada leluhur. Karena mereka semua adalah petarung yang berpengalaman,
Kurangnya kekuatan ofensif leluhur mengakibatkan dia menerima pukulan sepihak. Meskipun leluhur selamat dari serangan karena sifat tubuhnya, dia merasakan sakit dari setiap pukulan dan menjadi gila karenanya. Akhirnya, leluhur itu berlari kencang ke arah tebing dan melompat langsung ke laut untuk melarikan diri dari Archulea, negara yang tidak akan pernah berani dia datangi lagi. Levi dan yang lainnya akhirnya melampiaskan kemarahan mereka setelah mengusir progenitor. Sedikit yang mereka tahu, tindakan mereka membuat mereka menjadi pahlawan Archulea, dan perwakilan dari Archulea segera datang untuk berterima kasih kepada mereka karena telah menyelesaikan krisis. Kalian semua adalah pahlawan bagi kami, dan kami pasti akan membalas budi dengan baik. Tentu saja, Levi tidak akan menolak tawaran baik mereka. Dia menyatakan identitasnya sebagai Erudian dan mengatakan dia akan memanggil Archulea jika dia membutuhkan bantuan mereka. Karena Archulea berhutang budi pada Levi, mereka harus memberikan bantuan tanpa syarat saat dipanggil. Archulea dengan senang hati memenuhi permintaan itu dan bahkan menawarkan untuk menjadi tuan rumah perayaan besar untuk berterima kasih kepada mereka, tetapi Levi menolak tawaran itu karena dia sedang terburu-buru untuk menemui Zoe. Begitu saja, Levi dan kelompoknya meninggalkan Archulea sementara warganya bersorak gembira. Namun, mereka memutuskan untuk merahasiakan berita kekalahan leluhur untuk sementara waktu lebih lama. Selain itu, Archulea terus mengatakan bahwa mereka tidak lagi mampu menahan serangan leluhur karena mereka tidak ingin Lab Dewa tahu apa yang terjadi dulu. Pak X dan anak buahnya akhirnya tiba setelah setengah hari berlalu. Dia bingung ketika dia melihat bahwa tidak ada seorang pun dari Archulea di sana untuk menyambut mereka. Apa yang sedang terjadi? Berbicara secara logis, Archulea seharusnya berlutut di depan kita dan memohon bantuan kita di masa sulit ini. Mengapa tidak ada orang di sini yang menyambut kita? Ini benar-benar aneh. Hubungi mereka dan minta mereka datang menemuiku sekarang juga. Buru-buru, Pak X berteriak marah. Jester King dengan cepat menghubungi Archulea, tetapi tidak ada yang datang untuk menyambut mereka sampai sekitar 1 jam kemudian. Tuan X sangat marah dengan jumlah rasa tidak hormat dari Archulea, tetapi dengan paksa menekan amarahnya saat dia bertanya dengan dingin, apa yang kalian lakukan? Mengapa Anda membuat kami menunggu begitu lama? Apakah Anda bahkan ingin saya membantu Anda sama sekali? Kami sibuk mengurus beberapa hal, kata orang-orang dari Archulea. Mengurus beberapa hal, bukankah nenek moyang menjadi perhatian utama Anda saat ini? Hal lain apa yang mungkin membuatmu sibuk? Mer-X berada di ambang meledak dari kemarahan pada saat itu. Orang-orang itu saling bertukar pandang dan menjawab dengan canggung, tidak banyak, sungguh. Kami hanya mengkonfirmasi korban dan kerusakan, itu saja. Apakah kalian kehilangan akal sehat? Mengapa kalian melakukan ini ketika leluhur adalah ancaman terbesar Anda? Kami datang jauh-jauh ke sini untuk membantu kalian semua, dan tidak ada dari kalian yang berpikir untuk setidaknya menyambut kami. Apakah Anda ingin kami membantu Anda menyingkirkan leluhur atau tidak? Pak X berteriak sekuat tenaga. Oh, itu tidak perlu. Kalian bisa kembali sekarang. Jawab orang-orang itu, membuat Tuan X dan yang lainnya dari Lab Dewa tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Bab 2166 tiba di organisasi suci. Apa mereka baru saja menyuruh kita kembali setelah kita melakukan perjalanan sejauh ini untuk membantu? Apa-apaan? Apakah kamu yakin ingin kita kembali? Tuan X bertanya sambil menatap lurus ke arah Archulean. Iya itu benar, kami menyuruhmu untuk kembali. Apakah kamu tidak mendengar kami pertama kali? Mereka menjawab dengan acuh tak acuh. Bagus, kami akan pergi, kalau begitu. Kalian sendirian dengan progenitor. Lab of Gods tidak akan terlibat lagi. Marah, Tuan X bertekad untuk memberi pelajaran kepada Archulea dan bersiap untuk segera pergi bersama anak buahnya. Oh, nenek moyang, kami tidak membutuhkan Anda untuk membantu kami menyingkirkannya. Kami sudah merawatnya sendiri, kata Archulean mengejek sambil mencibir. Apa, Pak X dan anak buahnya berbalik serempak. Apa maksudmu kamu telah merawat leluhur? Bagaimana mungkin? Kami bahkan belum melakukan apapun untuk membantu. Dia bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa hubungannya dengan kalian membantu? Anda tidak berpikir Anda satu-satunya orang yang mampu menangani leluhur, bukan? Archuleans bertanya dengan ekspresi jijik di mata mereka. Tidak sampai saat itu Archulea merilis berita tentang kekalahan leluhur, dan Jester King dengan cepat mengkonfirmasi bahwa orang lain telah membantu Archulea menyingkirkannya.
Krisis di Archulea telah diselesaikan karena leluhur telah melarikan diri dari negara itu, dan tidak ada yang tahu kemana dia menuju. Siapa yang membantumu menyingkirkan leluhur? Pak X dan yang lainnya sangat penasaran. Kami juga tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Yang kami tahu hanyalah mereka dari Erudia. Mata Tuan X berbinar marah saat dia mendengar mereka menyebut Erudia. Sial, Erudia lagi. Dia meraung dengan marah. Pertama, krisis di Pulau Goldenport diselesaikan dengan cepat, dan sekarang krisis di Archulea juga. Sialan, Erudia telah merusak rencanaku untuk mendapatkan gudang benih kiamat. Seandainya Merex tahu bahwa Levi lah yang melakukannya, dia akan semakin marah. Tolong kembali dan lupakan tentang mendapatkan akses ke gudang benih kiamat kami. Kami semua tahu kalian ada hubungannya dengan insiden leluhur. Akhirnya, Tuan X tidak punya pilihan selain pergi dengan anak buahnya dalam kekalahan. Mereka harus membuat rencana lain untuk mendapatkan gudang benih kiamat. Sementara itu, para Dragonite di The Cardinal Hall telah menerima kabar tentang penyelesaian krisis di Archulea. Orang Erudian yang membantu mereka. Siapa itu? Sementara Edmund dan yang lainnya mencoba mencari tahu siapa yang melakukannya, utusan lain datang dan melaporkan, Levi lah yang melakukannya. Dia baru saja memberitahu The Cardinal Hall bahwa dia ingin kita melangkah dan mengambil pujian untuk itu. Semua orang di The Cardinal Hall kehilangan akal setelah mendengar itu. Apa? Itu B***. Sejak kapan The Cardinal Hall perlu menerima pujian atas pencapaiannya? Levi benar-benar keterlaluan kali ini. Dia secara terang-terangan tidak menghormati The Cardinal Hall. Tidak mungkin kita mengambil kredit untuk ini. Edmund tiba-tiba tertawa kecil dan berkata, baiklah, kalau begitu. Kami akan menghargainya seperti yang dikatakan Levi. Sampaikan kabar bahwa kitalah yang menyelesaikan krisis progenitor di Archulea. Tapi, Tuan, yang lain enggan melakukannya. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Levi melakukan ini untuk mengejek kita dengan sengaja? Kalau begitu, kita harus mengikuti arus dan melakukan apa yang dia katakan. Saya semakin tertarik pada Levi sekarang. Hanya masalah waktu sebelum akhirnya aku bertemu musuhku ini. Edmund berkata sambil tertawa. Aula Kardinal segera mengumumkan bahwa merekalah yang menyelesaikan krisis di Archulea, dan semua orang mempercayai mereka, termasuk Tuan X sendiri. Sejauh yang dia tahu, tidak ada orang lain selain The Cardinal Hall yang mampu melakukan hal seperti itu. Sementara itu, Levi telah tiba di tempat di mana organisasi suci berada. Bab 2167 Ambil kembali istriku. Bahkan Levi tidak tahu banyak tentang tempat itu selain berada di suatu tempat jauh di dalam Nutana. Semua teknologi modern akan rusak karena medan magnet di daerah itu, dan banyak petualang lebih baik mati daripada datang menjelajahi tempat itu. Kabut tebal mengelilingi tempat itu hingga ketinggian yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya, dan itu tidak terdeteksi bahkan oleh satelit. Area itu tidak dapat ditemukan di peta manapun yang ada, dan Levi tidak akan pernah bisa sampai ke sana tanpa seseorang yang menunjukkan jalannya. Dengan kata lain, itu seperti sudut dunia yang hilang. Levi dan Cirus tercengang dengan alam di sekitar mereka. Mereka juga menyadari bahwa kabut itu sangat beracun dan membunuh siapa saja yang menghirupnya terlepas dari kondisi fisik mereka. Deatvin dan yang lainnya berkata sambil tersenyum, kalian sendirian sekarang. Mari kita lihat apakah kamu bisa melewati area ini hidup-hidup. Melewati kabut beracun adalah salah satu ujian yang harus mereka lalui, namun tidak menjadi masalah bagi Levi dan Cirus yang merupakan sahabat dekat Venom Fin. Mereka telah menerima beberapa sihir racun dari Venom Fin sebelumnya, jadi kabut bukanlah tantangan bagi mereka saat mereka melewatinya. Visibilitas sedikit lebih baik setelah mereka keluar dari zona kabut, tetapi mereka kemudian menemukan diri mereka di hutan lebat. Area di atas hutan diselimuti kabut hitam dan tetap tidak terdeteksi oleh satelit. Baru setelah mereka keluar dari hutan, mereka sepenuhnya mendapatkan kembali visibilitas di sekitar mereka. Tempat itu remang-remang oleh sumber cahaya redup dan tidak diketahui yang membuatnya tampak seperti dunia bawah karena betapa gelapnya itu. Mereka hampir tidak bisa melihat kastil yang terletak di belakang rangkaian pegunungan, dan Cirus terkejut dengan pemandangan di depannya. Levi hanya tertawa kecil dan berkata, jangan khawatir. Mereka baru saja menemukan tempat yang sangat bagus, itu saja. Mereka perlu melihat anggota organisasi suci secara langsung untuk mengetahui seperti apa sebenarnya. Kamu sekarang resmi menjadi anggota organisasi suci, Levi. Oh, itu juga berlaku untukmu,
Deathvin berkata sambil memimpin mereka berdua ke dalam kastil yang gelap. Dia enggan mengakui Cirrus sebagai anggota organisasi suci, tetapi tidak punya pilihan karena dia datang bersama Levi. Tunggu di sini. Kaisar Kegelapan akan segera tiba, kata iblis kematian. Kaisar Kegelapan. Saya yakin ini hanya trik untuk menakut-nakuti kita. Aku hanya ingin tahu di mana Zoe sekarang sehingga aku bisa membawanya kembali bersamaku. Saya tidak peduli tentang organisasi suci ini. Levi berpikir dalam hati sambil mencibir. Ah, Lewi, kamu akhirnya di sini, kata suara yang keras dan kuat. Mustahil untuk menentukan dari mana suara itu berasal karena sepertinya datang dari segala arah di kastil. Kamu juga, Cirrus. Aku ingin kamu menjadi bagian dari organisasi suci sejak lama, tapi kamu begitu misterius sehingga aku tidak bisa menemukanmu. Suara Kaisar Kegelapan terdengar sekali lagi. Cirrus memang agak terkesan dengan penguasaan teknik gaibnya. Kamu adalah Kaisar Kegelapan, tanya Levi. Itu benar, dan sekarang kamu akhirnya akan bergabung denganku. Meskipun saya tahu Anda tidak tulus bergabung, saya masih ingin tahu apa niat Anda, kata Kaisar Kegelapan sambil tertawa. Levi tidak terganggu oleh kata-katanya sedikit pun karena Kaisar Kegelapan tidak sulit menebak dia datang untuk Zoe. Memang benar aku tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan kalian. Saya hanya datang ke sini untuk membawa istri saya kembali. Levi mengutarakan pikirannya dengan belak-belakan, sangat mengejutkan Deathvin dan yang lainnya. Apa, mengapa kamu setuju dengan kami jika kamu tidak berencana untuk bergabung, Levi? 18 malaikat kegelapan benar-benar tercengang. Apakah Anda akan membawa saya ke sini jika saya tidak setuju untuk bergabung? Aku bahkan tidak akan bisa menemukan tempat ini. Kata-kata Levi menghantam mereka seperti sambaran petir saat mereka menyadari bahwa dia telah menggunakannya sepanjang waktu. Sekarang, serahkan istriku atau aku akan meratakan kastil ini. Teriaknya marah. Bab 2168 ditipu oleh Kaisar Kegelapan alih-alih ketakutan. Semua orang hanya menertawakan Levi seolah dia mengatakan sesuatu yang bodoh. Apakah kamu tidak melebih-lebihkan dirimu sedikit di sana, Levi? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa pergi dari sini bersamanya? Kamu tidak tahu seberapa kuat organisasi suci itu. 18 malaikat kegelapan tertawa terbahak-bahak saat mereka mengira dia tidak mungkin membawa Zoe bersamanya. Kaisar Kegelapan terkekeh ketika dia berkata, "Oh, aku tahu maksudmu. Anda berencana untuk mencari tahu di mana Zoe berada di sini, kan? Pernahkah Anda mempertimbangkan kemungkinan bahwa Anda tidak akan keluar dari sini? Aku akan membuatmu tetap di sini di bawah kendaliku selamanya. Anda pikir Anda pintar, tetapi Anda telah jatuh tepat ke dalam perangkap saya. Aku sengaja membiarkan mereka membawamu ke sini, Levi." Raut wajah Levi langsung berubah setelah mendengar itu. Aku mungkin tidak memiliki banyak kekuatan atasmu di luar sana, tetapi kamu tidak akan melarikan diri dariku sekarang karena kamu di sini. Ledakan. Tempat itu mulai bergemuruh tiba-tiba, dan sebuah pintu hitam besar runtuh dari atas. Tanpa sepengetahuan Levi dan Cirrus, dinding logam telah muncul di luar kastil dan menutupnya sepenuhnya. Mundur, kalian semua, perintah Kaisar Kegelapan, dan semua 18 malaikat kegelapan dengan cepat menghilang tanpa jejak. Levi dan Cirrus adalah satu-satunya yang tersisa di dalam kastil tanpa tahu di mana Kaisar Kegelapan berada. Suaranya terdengar seperti datang dari pegunungan yang jauh dan tepat di sebelah telinga Levi pada saat yang bersamaan. Mulai saat ini, kamu akan terjebak di sini sampai kamu benar-benar bergabung dengan organisasi suci. Kaisar Kegelapan kemudian pergi setelah mengatakan itu, menyebabkan kastil menjadi sunyi senyap. Saya pikir kita telah ditipu. Pelacur tua ini hanya berusaha membuat kita terjebak di sini. Seru Cirrus kaget. Levi berteriak dengan ekspresi sedingin es di wajahnya, ayo mulai mencari jalan keluar. Dengan itu, mereka berdua mulai mencari jalan keluar di kastil. Namun, seluruh kastil itu sebesar 4 lapangan sepak bola jika digabungkan, dan Levi menyadari bahwa itu menyerupai sangkar berbentuk kubus. Mereka melihat dinding baja halus kemanapun mereka melihat, dan pintu-pintu itu semuanya menghilang. Tidak ada jalan keluar yang bisa ditemukan. Menyadari bahwa mereka berada dalam jebakan besar, keduanya mulai mencari tempat dengan panik untuk mencari mekanisme untuk membebaskan diri. Hentikan perjuanganmu yang sia-sia, Levi. Anda tidak akan menemukan mekanisme di sana. Dengan menghancurkan dinding baja adalah satu-satunya jalan keluar dari sana.
Saya akan memecahkannya untuk Anda jika Anda setuju untuk bergabung dengan organisasi suci. Tentu saja, saya tahu Anda akan memilih untuk terus berjuang untuk sementara waktu sebelum menyerah. Nikmati waktu Anda di sana. Suara Kaisar Kegelapan terdengar sekali lagi sebelum menghilang untuk selamanya kali ini. Levi dan Cirus segera menyerah mencari karena mereka menyadari tidak ada jalan keluar dari kandang baja. Sepertinya kita harus segera keluar dari tempat terkutuk ini. Putus asa melihat Zoe, Levi mengangkat tinjunya dan mulai meninju dinding baja dengan keras. Ledakan. Seluruh kastil dan pegunungan di sekitarnya bergetar karena pukulan itu, dan gelombang kejut merobek udara di sekitar mereka. Namun, dinding baja tidak bergerak sedikit pun dari benturan. Ledakan. Cirus juga memfokuskan energinya pada serangannya, tetapi dinding baja tetap kokoh. Levi kehilangan akal sehatnya karena putus asa dan menggedor-gedor dinding baja dengan gila-gilaan. Lingkungan di luarnya dihancurkan oleh gelombang kejut saja, tetapi serangan mereka hanya meninggalkan sedikit penyok di dinding baja. Teknik satu jari. Levi pergi sejauh menggunakan teknik terlarang dalam upaya untuk menusuk lubang melalui dinding baja. Bab 2169 Levi terjebak. Dia ingin membuat lubang melalui dinding baja dengan memusatkan semua kekuatannya ke satu titik ledakan. Perbesar. Terlepas dari betapa menakutkannya gerakan itu, yang dilakukannya hanyalah meninggalkan penyok yang sedikit lebih besar di dinding baja setebal 3 kaki itu. Selain itu, ada cangkang yang jauh lebih tebal yang melapisi bagian luar dinding baja. Yang paling penting, dinding itu dirancang untuk menyebarkan kekuatan dari pukulan Levi ke seluruh permukaan, jadi kekuatan dari setiap pukulan praktis menghilang. Levi dan Cirus sama-sama menjadi semakin cemas saat mereka terus menggedor tembok sampai mereka kelelahan, tetapi itu tidak menghasilkan apa-apa. Penyok yang tertinggal di dinding baja sangat dangkal sehingga tidak terlalu terlihat, dan mereka berdua akhirnya menghentikan serangan mereka. Dinding ini terbuat dari apa? Bagaimana dia bisa menahan begitu banyak kekuatanku dan tetap utuh? Levi bertanya dengan bingung. Dia kecewa sekaligus terkejut bahwa bahkan teknik terlarang tidak berguna untuk melawan dinding baja. Sejauh yang saya tahu, teknik terlarang tidak bisa dihentikan. Mengapa sekarang sangat tidak berguna? Betapa mengecewakan. Cirus menggelengkan kepalanya dan menggosok buku-buku jarinya saat dia berkata, "Aku tidak tahu, tapi itu mungkin semacam logam khusus. Ini terlalu sulit. Tak satu pun dari serangan kami tampaknya melakukan banyak kerusakan padanya. Mungkin kita membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk meninju tanpa henti untuk menerobos benda terkutuk ini. Kami akan kehabisan tenaga sampai mati jauh sebelum itu. Serangan langsung sepertinya tidak melakukan apa-apa, jadi kita harus mencoba melakukan brainstorming sebagai alternatif. Ini bukan semacam teka-teki, jadi tidak ada gunanya mencoba. Kaisar Kegelapan telah memikirkan ini dengan baik. Satu-satunya cara kita bisa keluar dari sini adalah dengan menghasilkan kekuatan yang cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya. Kami tidak cukup kuat dalam kondisi kami saat ini, jadi kami harus berlatih dan menjadi lebih kuat. Levi berkata sambil mencibir sambil duduk di lantai. Dia perlu meningkatkan kekuatannya secara maksimal dan meledakkan diri dari kotak baja. Putus asa untuk menyelamatkan Zoe, Levi memulai pelatihan soliternya di tempat. Cirus ingin meminta bantuan klan kuno, tetapi tidak mungkin dia bisa menyampaikan kabar itu kepada mereka dari sana. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain membantu Levi dengan pelatihannya. Kaisar Kegelapan dan 18 Malaikat Kegelapan sedang mengamati mereka dari luar sangkar. Apakah kita akan membiarkan Levi melakukan latihan sendirian seperti itu? Deathfin bertanya. Jangan khawatir, dia hanya melakukan upaya terakhir dari keputusasaannya untuk menyelamatkan Zoe. Tubuhnya tidak akan mampu menahan latihan, dan dia akan tunduk padaku cepat atau lambat. Kaisar Kegelapan berkata sambil tersenyum. Levi telah menghilang tanpa jejak, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Hanya beberapa orang dari The Cardinal Hall yang tahu dia terakhir terlihat di Archulea, jadi semua orang mengira dia telah meninggal di Kirea. Edmund mengirim orang untuk mencarinya, tetapi anak buahnya tidak menemukan apapun. Yohanes dan klan kuno yang telah bertemu dengannya juga membantu pencarian, dan bahkan mereka tidak dapat menemukan apapun. Setahun segera berlalu setelah hilangnya Levi, tapi tidak ada yang mendengar apapun tentang dia sama sekali. Dia tidak muncul dimanapun, dia juga tidak mencoba mengambil pujian atas kontribusi The Cardinal Hall kepada negara.
Erudia telah menghadapi cukup banyak ancaman dan bahaya dalam 1 tahun itu, tetapi The Cardinal Hall menangani semuanya. Aku tidak percaya, sepertinya dia menghilang begitu saja. Bab 2170 Industri Maya. Semua orang terperangah dengan hilangnya Levi, terutama karena mereka tahu dia masih hidup. Di masa lalu, Levi masih diam-diam melindungi Erudia dan mengincar Lab of Gods meskipun dia menghilang, tapi kali ini tidak. Bahkan orang-orang Azure Dragon belum menerima pesan apapun dari Levi, dan para Dragonite hanya bisa berdoa agar dia benar-benar masih hidup. Semua orang ingin tahu kemana Levi pergi dan mengapa dia menghilang, tetapi tidak ada yang tahu jawabannya. Forlevia dan Emma adalah satu-satunya yang mungkin tahu di mana dia berada, tetapi tidak ada yang berani bertanya kepada mereka tentang hal itu karena para tetua ada di sekitar. Akhirnya, Edmund memutuskan untuk mengunjungi Celia secara pribadi, dan dia setuju untuk membiarkannya melihat Forlevia dan Emma. Sayangnya, mereka juga tidak tahu di mana Levi berada. Karena kehadiran Levi sama sekali tidak mempengaruhi The Cardinal Hall, Edmund memutuskan untuk berasumsi bahwa dia sudah mati. Kami telah mampu menangani semuanya sendiri selama 1 tahun absennya Levi, jadi ini menunjukkan bahwa kami tidak membutuhkannya sama sekali. Sedikit yang mereka tahu, dunia telah banyak berubah selama kepergiannya. Seniman bela diri, orang-orang dengan kekuatan super, dan bahkan ahli teknik magis tidak lagi langka karena lebih banyak orang biasa mengambil keterampilan. Di dunia di mana yang kuat bertahan, setiap orang harus mengetahui 1 atau 2 trik untuk beradaptasi dengannya. Tanda-tanda dari berbagai klan kuno menjadi semakin jelas dengan munculnya pejuang dan laboratorium ilmiah, dan mereka tidak lagi tidak biasa seperti dulu. 4 leluhur yang dipanggil oleh Lab of Gods telah berkumpul dan menyatukan semua vampir yang tersebar di seluruh dunia, membentuk klan kuno yang kuat. Juga dikabarkan bahwa musuh para vampir juga muncul sebagai tanggapan atas hal itu. Saat Lab of Gods tumbuh semakin kuat, para raja juga, secara bertahap mulai menegaskan dominasi mereka untuk bertahan dalam pertarungan. Sementara itu, industri garnisun telah berkembang pesat di Erudia dan menjadi penguasa di bidang itu pada saat Lab Dewa membuat penemuan itu. Dengan menggabungkan teknologi genetik modern dengan seni bela diri kuno dan teknik magis Erudia, industri garnisun mampu menciptakan petarung yang kuat tidak seperti yang lain. Selain itu, mereka juga mampu menggabungkan mekatronik modern dengan mekanisme kuno. Lab of Gods telah melakukan lusinan upaya untuk mendapatkan teknologi itu, tetapi dihentikan oleh Garrison Industry atau The Cardinal Hall setiap kali. Karena biasanya Levi yang menghentikan mereka, dia tidak muncul sama sekali membuat mereka bingung. Ini tidak masuk akal. Mengapa Levi belum muncul? Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Segalanya berubah terlalu cepat di dunia, dan sebuah perusahaan yang dikenal sebagai Maya Industries telah muncul di Adrune dalam korespondensi dengan Garrison Industry. Maya Industries mendominasi dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi itu tidak muncul begitu saja dalam semalam. Pewaris keluarga super kaya telah meluangkan banyak waktu untuk persiapan perusahaan, dan mereka sangat tertutup sehingga mereka tidak dapat diganggu untuk berpartisipasi dalam bentuk peringkat apapun. Sebaliknya, mereka mendedikasikan waktu dan uang mereka untuk memperoleh lebih banyak kekuatan dan lebih banyak sumber daya. Praktis semua orang yang berkuasa sibuk bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang mirip dengan batu matahari, jadi itu bukan lagi sesuatu yang Lab of Gods bisa dapatkan sendiri. Dengan seluruh dunia menjadi lebih kuat pada saat yang sama, perang terjadi hampir setiap hari, dan yang lemah tidak bisa berbuat apa-apa selain ditaklukkan oleh yang kuat. Mereka yang menahan diri di masa lalu telah memutuskan untuk pergi keluar, dan individu yang kuat mulai muncul satu demi satu saat perang berkecamuk. Bersambung.